Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas lebih dalam nih soal kisah investor legendaris kita, Lo Keng Hong. Kita kan seringnya denger yang sukses-sukses saja ya, tapi kali ini fokusnya itu justru pas momen dia hampir, ya bisa dibilang hampir bangkrut. Dan gimana dia bangkit lagi. Tujuannya sih biar kita bisa ambil pelajaran ya. Apalagi kalau Anda mungkin lagi hadapi pasar yang nggak pasti, atau ya tantangan pribadi gitu. Betul sekali. Menarik banget ini. Karena sosok yang sering dijuluki Warren Buffett-nya Indonesia ini kan, Iya, betul. ternyata pernah loh kehilangan sekitar 85% hartanya. Itu waktu krisis moneter 98. Dahsyat kan? 85%. Waduh. Iya. Mari kita coba telusuri deh gimana dia bisa lewatin badai itu. Oke. Kita bedah ya. Krisis 98, uangnya tinggal 15%. Padahal dia kan investor penuh waktu. Full-time investor. Punya istri, 2 anak. Wah, itu pasti genting banget situasinya. Terus, apa yang dia lakukan? Nah ini dia nih, keputusan paling berani mungkin ya. Dia putuskan investasikan semua sisa uangnya, yang 15% itu. Semua. Beneran semua? Iya, semua. Ke satu saham aja. PT United Tractor, UNTR. Wow, satu saham doang. Apa alasannya? Murni valuasi. Jadi dia lihat harga sahamnya itu murah banget dibanding nilai perusahaannya. Oh, valuasi ya? Iya, waktu itu harga UNTR cuma Rp250 per lembar. Coba bayangin. Murah banget itu. Sementara, laba per sahamnya itu 7.800. Jauh banget kan? Dia sering bilang itu kayak beli Mercy seharga baja. Iya. Pernah dengar analogi itu? Nekat tapi pakai perhitungan matang ya, bukan asal tebak. Tepat. Tapi itu baru awal. Dia mesti nunggu 6 tahun loh. 6 tahun? Lama juga ya? Sampai 2004 berarti? Betul, sampai 2004 baru dia jual. Nah di sini nih, bagian yang secara psikologis menarik banget. Gimana tuh? Dia jual di harga 15.000 per saham. Untungnya kan gede banget ya dari modal awal. Jelas gede banget itu. Dari 250 ke 15.000. Tapi, dia sendiri ngaku itu kesalahan. Loh kok kesalahan? Udah untung besar gitu? Ya, karena setelah dia jual, harga UNTR itu masih naik terus, meroket malah. Sampai kalau dihitung setelah stock split ya, itu setara 600 ribuan. Astaga, jauh banget naiknya lagi. Iya, dia pernah bilang, saya gemetar kan, duit saya kecil tiba-tiba jadi banyak. Saya pikir kalau nanti dia turun lagi uang saya hilang bagaimana? Nah itu, rasa takut. Wah ini ironis ya. Analisisnya bahwa dia masuk di saat tepat, tapi takut untungnya hilang malah bikin dia keluar kecepatan. Persis. Ini nunjukin ya, punya keyakinan buat beli pas pasar lagi panik itu satu hal. Iya. Tapi punya mental buat nahan sesuai rencana awal, nah itu tantangan lain. Sering lebih berat malah. Tapi ya keputusan awal dia itu yang nyelamatin dia dari kehancuran total di 98. Bener juga. Pelajaran penting banget soal psikologi investor. Tapi 98 itu kan satu cerita. Ada lagi kan pengalaman dia yang nyangkut parah di saham lain? Oh ya, betul. PT Bumi Resources, Bumi. Nah, itu dia. Dia kan belinya banyak banget ya, sampai 1 miliar lembar kalau nggak salah. Terus harganya anjlok. Anjlok parah. Ke 50 perak. Gocapan. Waduh, itu gimana tekanannya coba? Pasti hebat. Tapi responsnya di sini juga, wah pelajaran penting lagi. Dia nggak panik jual di harga segitu. Gak dijual, terus? Malah nambah posisi beli. Nambah? Kok bisa? Kuncinya, kata dia, karena dia nggak pakai utang buat investasi ini. Dan dia masih punya aset lain yang cukup besar. Di PTRO misalnya. Oh, jadi ada bantalan lain ya? Betul. Jadi fokusnya geser, bukan meratapi rugi di Bumi, tapi fokus ke apa yang masih dia punya. Dan yang paling penting, apa yang bisa dipelajari dari situasi sulit itu. Fokus ke pembelajarannya. Menarik. Ada kutipannya yang bagus banget soal ini. Dia bilang, tetapi ketika saya berada di titik terendah, saya mendapatkan ilmu yang terhebat. Waktu saya di titik terendah, ilmu saham saya bertambah hebat. Wah, dalam banget itu. Jadi keterpurukan itu malah jadi momen belajar terbaik ya? Kayak biaya kuliah termahal gitu. Bisa dibilang gitu. Dan akhirnya kan dia berhasil jual Bumi itu di harga Rp500 tahun 2017. Setelah nahan rugi berapa lama itu? Sekitar 1,5 tahun dalam posisi rugi. Jadi ya kesabaran sama keyakinan diuji lagi. Luar biasa sih. Jadi kalau ditarik benang merahnya nih. Ya kombinasi ya. Sabar itu pasti. Keyakinan sama analisis awal, meskipun pasar lagi nggak berpihak.
Terus kemampuan kelola resiko itu penting banget. Dia nggak hutang kan? Iya, iya. Dan mentalitas pembelajar itu tadi, pengalaman pahit ini yang bikin dia jadi investor yang lebih bijak lagi. Kisahnya relevan banget lah buat siapa aja, bukan cuma investor saham. Setuju, dan dia masih aktif kan sampai sekarang? Masih, tercatat punya saham lumayan gede di CFIN, GJTL, BMTR. Masih jalan terus. Jadi intinya jelas ya, investor sekelas Lo Keng Hong aja bisa rugi besar, bisa salah langkah. Tapi yang penting itu strateginya, keyakinan pada analisis, sabar, dan mau belajar dari pengalaman pahit. Tepat. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal buat Anda renungkan. Lo Keng Hong kan bilang dia dapat ilmu terhebat justru pas lagi di titik terendah. Pertanyaan mungkin gini, gimana kalau titik terendah yang lagi Anda hadapi sekarang, entah di pasar, di kerjaan, atau di hidup Anda, itu sebenarnya adalah, ya, peluang buat belajar dan tumbuh paling besar. Ya mungkin belum Anda sadari aja. Wah, pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan ya. Sampai di sini dulu ya pembahasan mendalam kita kali ini.